أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada wajah baru ini. Ya, yang pertama Bu Leni udah kemarin ya, udah kenal. Yang kedua Pak Azhar. Saya belum kenal nih orangnya nih. Hah? Bosen. Karena itu tetangga diajak dong lah. Biar nggak Seharian itu. biar nggak bosan, tetangga aja. Dan ketiga ini rada baru juga nih Pak Budi nih. Hah? Mana Pak Budi Priadi? Nah, ini Baru ya Pak, baru, baru stok lama. baru stok lama. Iya, Pak Yusuf nih baru juga nih. Iya, nah Ustaz. Hah? Ba- Baru, Masya Allah. Maksudnya semangatnya baru. Pak Zahari, Baik, Ustaz. di mana? Alhamdulillah baik nih. Di mana? Di rumah atau di Di kantor? rumah, di rumah. Ini serius ini. Serius nih. Ariel nih yang ngajak ke jalan yang benar katanya. Oh iya, ya. Jadi emang Pak Saryal itu dia tersesat di jalan yang benar. Ya. Daripada benar di jalan yang sesat. Nah itu kan Di benar ya. iya. Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah artinya sapi betina. Karena di dalamnya disebut kata Al-Baqarah. Hubungannya dengan surat sebelumnya Al-Fatihah. Al-Fatihah dinyatakan sebagai simbol ketauhidan. Ia karena budu. Oleh karena itu, surat yang kedua pembuktian dari ketauhidan. Mereka-mereka yang menyembah kepada selain Allah diantaranya sapi, justru Al-Baqarah membuktikan sapi disuruh sembelih. Mana ada Tuhan disembelih. Kurang lebih begitu. Nah, nanti akan dirinci ya oleh mufassir. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyah. Masuk kategori surat-surat Madani. Surat Madani, surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, ayatnya 282. Ini 86, mohon maaf salah. Illa ayat 281. 281 tidak masuk Madaniyah, tapi masuknya Makkiyah. Fanazalat bimina fi hajjatil wada. Ayat 281 diturunkan di Mina. Mina di luar Madinah. Dan setelah hijrah. Masuk ayatnya yaitu tentang haji wada. Ya. Wa ayatuha mi'atan wasit wasamanun. Ayatnya 286. Wahia awalu surah nazarat bil Madinah. Surat pertama diturunkan di Madinah yaitu Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitab dan seterusnya. Berikutnya, nah kandungan nih. Mastamalat alaihi surah. Kandungan. Suratul Baqarah atwalu surah fil Quran. Al-Baqarah surat paling panjang. Wahia Madaniyah disebut surat Madani kala Ikrimah. Ikrimah berkata, Awalu suratin unzilat bil Madinah suratul Baqarah.
Surat pertama diturunkan di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Wa tu'na kaghairiha minaswar al-madaniyah bit tashri' al-munazzami lihayatil muslimin fil mujtama'il jadid bil Madinah. Tu'na isinya seperti surat-surat Madaniyah yang lain, yaitu pembentukan syariat bagi kehidupan kaum muslimin di masyarakat yang baru, yaitu di Madinah. Mujtama'uddin wa daulah ma'an. Masyarakat, agama, dan negara. Jadi agama nggak bisa dipisahkan sama negara. Negara nggak bisa dipisahkan dengan agama. Nih di antara kandungan surat Al-Baqarah. Jangan mau disuruh pisahin agama negara. Dalam konteks kita sebagai individu saat pemilu, nyoblos itu bagian dari ajaran agama. Itu. Ayatnya emang jelas. La yattakhizil mu'minunal kafirina aulia min dunil mu'minin. Orang beriman tidak boleh memilih pemimpin bukan orang yang beriman. Ini kan jelas itu ayat. Ini pada ogah. Ya. Fala yanfasilu ahaduhuma anil akhar. Tak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Agama dan negara. Negara dan agama. Wa inna mahuma mutalaziman. Akan tapi keduanya saling menyatu. Seperti apa? Talazumal jasadi warruh. Seperti menyatunya jasad dan ruh. Jasadnya daulah, ruhnya agama. Kalau dipisahin ruh sama jasad, mati apa enggak? Nih, Indonesia udah enggak ada, udah mati sejak lama. Sejak agama itu dipisahkan dengan negara. Liza kanat tasri al-madani qaiman ala ta'silil aqidah al-islamiyah. Oleh karena itu, pembentukan hukum di Madinah berlandaskan akidah, akar akidah Islam. Wa mabda'uha al-iman billah. Basicnya iman kepada Allah. Coba diangkat. Wabil ghaib. Iman kepada yang gaib. Wa bi anna masdaral Quran huwa Allah azza wa jalla. Dan juga berbasic pada bahwa Al-Quran adalah sumber ajaran Allah. Al-Quran sumbernya adalah Allah. Wal i'tiqadil jazim bima anzalallahu ala rasulihi. Juga bagian dari akidah meyakini dengan sekuat-kuatnya apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dan kepada para nabi sebelumnya, as-sabiqin yang lalu. Wa bi annal amal salih, bahwa amal saleh turjumanitil kal iman, cermin iman. Si A beriman apa enggak? Dilihat amalnya. Dari sekian amalan yang menunjukkan iman, sholat. Sholat apa enggak? Enggak. Ya. Iya. Wa yatamassalul amal bi'aqdi silatil insan ma'a rabbihi biwasitatis shalah. Ini dia. Dan amalan itu tercermin dengan ikatan hubungan manusia dengan Tuhannya. Lewat apa? Sholat. Biwasitatis shalah. Wa bitahqiqi usulit takaful al-itima'i. Serta cerminan imannya di samping sholat, tahqiq mewujudkan
dasar-dasar saling menolong secara sosial dengan wasilah infak di jalan Allah, yaitu zakat. Jadi basic iman kepada Allah dan gaib. Cerminannya sholat plus zakat. Sholat membangun hubungan secara vertikal, zakat membangun hubungan secara horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Karena itu, di mana Allah menyebut perintah sholat diiringi dengan perintah zakat. Ya, berikutnya. Nah, wa yaqtadi takrirul aqidah at-tahaddus an sifatil mu'minil wal kafirin wal munafikin. Berbicara tentang akidah, maka menuntut berbicara tentang sifat-sifat orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Agar kita bisa membedakan. Nih di Al-Baqarah. Berikutnya, li'aqdi muqaranah baina ahlin najat wa baina ahlid dimar wal halak. Kenapa harus bisa membedakan mana kafir, mana mukmin, mana munafik? Tak lain dalam rangka mengikat perbandingan. Artinya bisa membandingkan. Antara apa? Antara yang selamat, ahlun najat, masuk surga, dan yang hancur lebur, masuk neraka. Di Al-Quran udah bisa menginformasikan siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Dari sekarang. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan, oh emang surga monopoli orang beriman saja. Itu hati-hati, waspada itu. Kalau Al-Quran bilang, memang monopoli orang beriman. Surga punya Allah, yang iman kepada Allah orang mukmin. Surga punya Allah. Ada orang kelompok yang enggak iman sama Allah. Bagaimana dia bisa masuk surga? Ya, kama yaqtadit tahadus an qudratillahi azza wa jalla. Demikian juga surat ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Wabadil khalifah, awal khalifah. Wa takrimi Adam, memuliakan Adam. Abil Bashar sebagai bapak manusia. Bisujudil malaikah, dengan sujudnya malaikat. Lahu, sujudnya sujud ikram, mulia, hormat. Wa tartibil maula ma hadasa ma'ahu wa zaujihi fil jannah. Juga bercerita tentang maula ma hadasa ma'ahu. Siapa yang menolong apa yang terjadi padanya, pada Adam dan pasangannya di surga. Summal hubut ilal ardi. Kemudian cerita tentang turunnya ke bumi. Itu bagian dari kandungan Al-Baqarah. Wastaujabat tahzir al-ilahi lil mu'minin at-tahaddusa fi hadhihi surah bima yazidu an sulusiha an jaraim Bani Israel. Peringatan ilahi buat orang beriman mewajibkan berbicara. Allah maksudnya. Dalam surat ini lebih dari sepertiga surat. Tentang apa itu? Tentang dosa Bani Israel. Dari ayat
47 sampai 123. Jangan bosan nanti. Cerita Israel terus itu. Dari 47 sampai 123. Sebab ada kadang di antara jamaah bosan. Fahum kafaru bi ni'matillah. Mereka Bani Israel ingkar terhadap nikmat Allah. Walam yuqaddiru najatahum min Fir'aun. Mereka tak menghargai keselamatan mereka dari Fir'aun. Bani Israel tuh udah ditolong, nggak menghargai. Wa abadul ijl. Mereka menyembah anak sapi. Wa talabu Musa alaihi salam. Ini diantara apa nih kisah cerita. Meminta kepada Musa alaihissalam bitolabat ala sabilil ainad. Dengan permintaan tuntutan yang menunjukkan keingkaran. Wal mukabaro kesombongan. Wat tahaddi tantangan. Wabirrahmi min tahqiqi matalibihimul madiyah kafaru bi ayatillah. Di samping atau meskipun tuntutan mereka itu sudah diwujudkan, direalisir, yang bersifat material. Mereka nggak haus minta minum dikasih. Allah bilang kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina. Minta makan dikasih manna wasalwa. Minta mendung karena panas di lembah Tih dikasih mendung. Bukan syukur malah bilang lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, kami nggak akan iman kepadamu sampai kami bisa diperlihatkan Allah secara kasat mata. Hah, akhirnya apa? Fa'akhadhathumus sha'iqah wa antum tanzurun. Langsung disambar geledek, menggelepar. Wa qatalu al-anbiya bighairi haq. Nih, keburukan mereka. Membunuh nabi tanpa alasan yang benar. Wa naqadul uhud wal mawasik. Mereka membatalkan janji. Fastahaqqul inzalal la'nah. Maka mereka Bani Israel berhak mendapatkan laknat wa ghadiballahu alaihim dan murka Allah. Wa ja'alahumullahu adillah. Lalu Allah jadikan mereka itu penuh hina, manbuzin, terusir, matrudin, sama terusir, min rahmatihi, dari kasih sayangnya. Nah, mudah-mudahan burung-burung ababil yang diluncurkan oleh Iran bagian dari fakta sejarah Al-Quran. Ya, dihajar karena kufur nikmat, sombong. Berikutnya Pak Jamal. Summan taqalatis surah min khitabi ahlil kitab ila khitabi ahlil Quran. Cerita Al-Quran dalam surat ini pindah dari berbicara tentang ahlul kitab, yaitu Nasrani Yahudi, kepada ahlul Quran. Bagaimana? Bitazkir bima huwa mustarak baina qaumi Musa wa qaumi Muhammad. Yaitu mengingatkan kesamaan antara kaum Nabi Musa dengan kaum Nabi Muhammad alaihi wassalam. Samanya di mana? Min nasabi Ibrahim. Yaitu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Dari Sarah dapat Ishak. Dari Hajar dapat Ismail. Dari Ismail maka turun sampai Nabi Muhammad. Sementara dari Ishak Nabi Yakub. Terus sampai kepada Nabi Ibrahim. Wasti sali kulli bazaimil khilaf alal qiblah. Persamaan lainnya apa?
yaitu ajarannya yang menepis perselisihan arah kiblat. Sama-sama umat Nabi Ibrahim menghadap kiblat. Umat Nabi Muhammad juga menghadap kiblat. Wa bayanil asas al-a'zam lid-din, juga menjelaskan dasar terbesar bagi agama, yaitu tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah. Paham maksudnya? Ketika Al-Quran berkata inna dina indallahil Islam, memberi informasi agama yang dibawa oleh para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, agamanya Islam. Nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. Nggak, itu mau muncul kemudian. Ya, apa inti Islam? La ilaha illallah. Nabi Adam membawa la ilaha illallah. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semua. Nabi Musa, Nabi Isa, bawa la ilaha illallah. Itu diantara kesamaannya. Antara ini diambil dari Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Bitaksisil khalik bil ubudiyah. Cirinya mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah sebagai pencipta. Wa syukrul ilah ala ma'an amabihi min ibahatil istimta'. Juga bagian dari ajarannya yaitu berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa min tu ibahah. Istimta boleh mengkonsumsi rizki yang thayyib, yang halal. Wa ibahatil muharramat halal darurah. Boleh mengkonsumsi yang haram saat darurat. Ini terkait dengan makanan. Di antara syariat yang diberikan. Diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Ini halal. Ini haram. Yang haram boleh jadi halal kalau terpaksa. Wabayan usulil bir fi ayat laisal birra. Menjelaskan makna dasar dari berbuat baik. Kebaikan. Kebaikan bukan menghadap timur barat, bukan. Tapi yang iman kepada Allah. Summa awdahati surah usulat tasri al-islami lil mu'minin. Kemudian surat ini menjelaskan dasar-dasar syariat Islam bagi orang beriman. Fi nitaqil ibadat wal muamalat, berupa ibadat dan muamalat. Ya, isinya dua ibadah. Ibadah membangun hubungan baik dengan Allah secara vertikal. Muamalat membangun hubungan baik kepada sesama secara horizontal. Itu isinya. Yang dikemas dalam kata hablum minallah wa hablum minannas. Min iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Contohnya ibadat nih, salat, zakat, puasa, haji, jihad fi sabilillah, wa tanzibi ahkamil qital. Juga ayat ini mengatur hukum-hukum, aturan dalam berperang. Wa'timadul ashur al-qamariyah, juga menganjurkan berpegang kepada bulan-bulan qamariyah fit tauqid ad-dini, dalam menentukan waktu-waktu yang bersifat agama. Kapan Idul Fitri, Idul Adha, wukuf di Arafah, itu qamariyah, ya. Terus Ramadan datang, qamar bulan, iya, iya, benda langit, matahari juga. Wal infak fi sabilillah, juga berisi tentang infak di jalan Allah. Li'annahu wasilah lil wiqaya minal halak. Sebab infak itu adalah media sarana untuk menjaga dari kepunahan, kehancuran.
Wal wasiyah lil walidain wal aqrabin. Kemudian wasiat hubungannya dengan harta buat kedua orang tua dan kerabat. Wa bayan mustahiqqin nafaqat, menjelaskan juga orang-orang yang berhak dinafkahkan, dibiayai, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa muamalat yatama, juga mensikapi, menggauli anak yatim. Wa mukhalatatihim fil ma'isyah, juga mensikapi mereka dalam kehidupan. Wa tanzimi syu'unil usrah, mengatur hal-hal yang bersifat keluarga. Apa diantaranya? Fiz zawaj, menikah. Talak, rodok, menyusui. Iddah, masa iddah. Oh, Al-Baqarah yang cerita. Istri bercerai, ada masa iddah. Oh, enak sekali, lengkap fikih dalam surat Al-Baqarah ini. Wal ila minan nisa. Ila itu menuduh, bersumpah. Demi Allah, kamu berzina. Kata suami kepada istri. Diatur hubungannya. Nggak boleh sembarangan menuduh. Terus masing-masing bertahan. Enggak, saya enggak berzina. Sumpah. Sumpah 3 kali. Keempatnya dengan sumpah. Kalau saya bohong, saya siap diazab. Itu namanya ilah. Wa adamul mu'akhadah biyaminil lagwi. Juga Al-Baqarah cerita tentang bahwa orang yang main-main dengan sumpah tidak dapat hukuman. Karena main-main. Enggak beneran. Wa tahrimis sihir. Haram. Menggunakan sihir. Kalau belajarnya emang enggak. Belajar sihir itu enggak. Tapi haram menggunakannya. Pak Azhar ini banyak sihirnya. Kadang-kadang orang jadi suka pelangak-pelongo itu karena disihir sama Pak Azhari. Ya, iya. Berikutnya, wal qatli bighairi hak, membunuh tanpa alasan benar. Wa ijabil qisas fil qatlah, juga cerita tentang wajib kisos dalam konteks membunuh. Bunuh lagi. Jewer lagi. Sentil lagi. Itu bagus. Wa tahrimu akli amwalan nas bil batil. Juga cerita tentang haramnya makan harta orang lain bil batil dengan cara yang tidak benar. Nipu. Maka cabang nipu lahir korupsi, mencuri, ya, merampas. Wa tahrimul khamr wal maisir war riba. Juga Al-Baqarah cerita tentang khamr, maisir, riba yang diharamkan. Wa ityanin nisa fil mahid, juga menggauli istri yang sedang men. Wa fi ghairi makanil harsi, dan juga mengingatkan, mengharapkan mendatangi istri bukan pada tempatnya. Ya. Wa injabin nasal, lu cerita untuk berbanyak-banyak keturunan. Ya, tuh di Al-Baqarah. Suruhnya bikin banyak anak. Ah, nih dibatas-batasin. Iya, udah. Aifid dubur. Nggak boleh dari belakang. Watadammanati surah ayatan azimah fil aqidah wal asrar al-ilahiyah. Al-Baqarah juga berisi ayat yang luar biasa dahsyat terkait dengan akidah dan rahasia-rahasia Tuhan. Wahia ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Bapak Ibu, nanti kita sampai pada ayat kursi. Ada Sayyidina Ali berkata, Sayyidul Bashar Adam, Sayyidul Anbiya Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Kalam Al-Quran. Sayyidul Quran Al-Baqarah. Sayyidul Baqarah Ayatul Kursi. Tuh. Sayyid artinya penghulunya. Penghulunya manusia Adam. Penghulunya para nabi Muhammad. Penghulunya kalam Al-Quran. Penghulunya Al-Quran Al-Baqarah. Penghulunya Al-Baqarah ayat kursi. Nah, nanti kalau udah sampai pada tafsir ayat kursi, insya Allah nggak ada rasa takut. Mau tidur, mau apa saja. Baca ayat kursi. Nah, wahadzarat min yaumil qiyamah ar-rahim. Al-Baqarah juga mengingatkan datangnya hari kiamat yang sangat menakutkan. Fi akhiri ma nuzila minal Qur'an, yaitu di akhir diturunkannya Al-Quran. Wahia ayat, yaitu ayat yang berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kepada suatu hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Pada Allah maksudnya kepada balasan Allah. Kemudian dipenuhi setiap jiwa sesuai dengan amalannya. Wahum la yuzlamun. Sedikit pun tidak dizolimi. Ya. Watadammanat hazihi surah atwala ayah fil Quran. Surat ini berisi satu ayat terpanjang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Wahia hiya ayatud dain. Ayat yang cerita tentang hutang piutang. Di tengah masyarakat banyak salah paham. Suatu ketika ada orang meninggal, Nabi diajak sholat. Nabi tanya, dia punya utang apa enggak? Punya. Terus nggak mau. Silahkan kalian aja sholat. Salah paham. Fatal nggak tuh kalau salah paham? Akhirnya udah. Dia tahu ayat itu, cerita itu, terus kebetulan tetangga meninggal. Dia tahu memang banyak utangnya. Dia nggak mau sholat. Ustadz. Nah, yang lain ngikut Ustadz. Tuh, parah apa enggak? Apa itu maksudnya? Iya, penting kita belajar. Iya. Allati abanat ahkamad dain. Di mana pada ayat ini Allah cerita tentang hukum-hukum berutang. Hukum-hukum ketetapan maksudnya. Apa diantaranya? Min kitabah. Utang harus ditulis. Dicatat. Apalagi yang utang emang tukang bohong. Belum bayar, dia bilang udah bayar. Catat. Maka disebut dalam tafsir modern ini ayat notaris gitu kurang lebih. Wa ishad, ada saksi. Ini utangnya banyak ya. Kita ini belum lahir aja udah utang. Karena pemerintahnya utang. Utang bunganya saja udah jatuh tempo 833 triliun. Triliun bukan rupiah. Wa syahadah, harus ada saksi. Wa hukmin nisa, hukum terkait perempuan, baik istri maupun belum istri. Kalau sudah istrian, suamian, maka cerita Al-Baqarah tentang nikah, tentang talak, tentang zihar, ila. Warijal fiha, juga laki-laki, suami maksudnya. Warihan, rihan itu gadaian, borak. Wujub ada amanah. Juga cerita tentang amanah. Wajib ditunaikan. Ya. Wa tahrim kitmanis syahadah. Juga haram menyembunyikan syahadah. Syahadah saksi. Syahadah bukti. Kalau dalam konteks pendidikan, syahadah itu ijazah. Haram menyembunyikan
ijazah. Udah 2 tahun, akhirnya nggak nongol-nongol tuh ijazah. Haram apa enggak? Haram. Apa sebab? Sebab basicnya kebohongan. Ngakunya kuliah, padahal enggak. Tuh. Iya, syahadah. Wa khutimatis surah bitazkir bittaubah. Ayat ini ditutup dengan mengingatkan untuk bertobat wal inabah, kembali kepada Allah. Wa doa al-azim. Juga dengan doa yang dahsyat al-mustamil, yang mencakup ala tolabil yusri wasamaha, minta kemudahan. Samahah. Samahah ya toleransi. Waraf'il haraj wal aglal wal asor. Raf'i mengangkat. Mengangkat, menghapus. Haraj perkara yang nggak kecil-kecil, nggak apa-apa. Wal aglal, belenggu. Belenggu pikiran. Contoh begini, belenggu. Mulai hari ini dia kesel nih si A sama si B. Si A kesel. Mulai hari ini saya nggak mau nginjek ke rumahnya udah. Tuh, itu membelenggu. Ya, nanti Al-Baqarah cerita. Iya, itu. Watala bin nusrah alal kufar. Juga meminta pertolongan kepada orang kafir, orang non-muslim. Boleh apa enggak? Dalam konteks hubungan sosial, duniawi, boleh. Nabi minta tolong sama musyrikin Mekah. Bahkan konon katanya Yahudi menunjuki jalan hijrah. Dia yang lebih tahu jalan menuju Madinah dari Mekah. Kalau nggak tahu, kan ibarat kita di tengah laut itu. Maksudnya sih mau mampir ke Ancol. Oh, sampainya ke sana, orang nggak tahu jalan. Sampainya ke sana, ke Bakahuni. Sampainya ke sana, nyebrang ke Selat Sunda. Ujung-ujungnya akhirnya ke Selat Hormuz. Lah, apa enggak kacau itu. Tuh, Al-Baqarah ceritanya. Coba berikutnya Pak Jamal. Masih ada nggak? Kalau nah ada nih. Fasuratu kulluha minhaj qawim lil mu'minin. Surat Al-Baqarah secara keseluruhan adalah jalan, metode, qawim yang lurus, mantap, kokoh bagi orang beriman. Ya, menyangkut tema-tema besar yang tadi. Bibayani ausofihim, di mana Al-Baqarah menjelaskan sifat-sifat mereka orang beriman. Wa ausofi mu'aridihim, sifat orang yang berlawanan. Wa mu'adihim, yang mengingkari. Siapa? Kufar wal munafikin. Wa taudihi manahijit tasyri. Al-Baqarah juga menjelaskan metode pembentukan hukum fil hayatil khassah wal ammah, dalam kehidupan khusus dan umum. Umpamanya tentang khomer, tuh haramnya bertahap. Pada mulanya bermanfaat, dosanya lebih besar. Yang kedua, nggak boleh kalau lagi mau sholat. Baru yang ketiga. Nah, itu proses pembentukan hukum. Iya. Waluju fil khatimah ilallahi wa du'a al mustamir lahu fit tasbit alal iman. Terakhir kita diajak berlindung. Berlindung yaitu mendekati Allah dan berdoa kepadanya secara kontinu, mustamir, fit tasbit, dalam rangka mengokohkan iman, wal imdad bil ihsan, dalam rangka meraih kebaikan, wal fadlil ilahi, dan karunia ilahi, wa tahqiqin nasr, dan mewujudkan kemenangan ala a'daillah wal insaniyah, dari tipu daya musuh Allah dan manusia. Wa min taujihatis surah anna manatas sa'ada fid dunya wal akhirah
Huwa. Nah, coba diangkat sedikit. Bimbingan surat Al-Baqarah yaitu bahwa inti kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ittiba'uddin, mengikut agama. Tuh Al-Baqarah nanti kita ketemu. Jangan coba nyari kebahagiaan itu di pangkat, di jabatan, di harta. Nggak ada. Nggak, itu mah semu. Justru inti kebahagiaan itu bukan cuma dunia, akhirat juga din. Sejauh mana kita mengamalkan ajaran agama. Wa usuluddin salasah. Dasar-dasar agama 3. Pertama, iman billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Wal iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Wal amal soleh. Amal soleh. Wal wilayatul ammah yajibu an takuna li ahlil iman wal istiqomah. Wilayah. Wilayah udah bahasa Indonesia. Wilayah umum wajib orang mukmin, yakni ahli iman dan istiqomah. Jadi hukumnya wajib beriman, mengamalkan iman, kemudian beramal soleh, yaitu amal iman. Itu semuanya hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Bukan cuma wajib, tapi harus istiqomah, terus menerus. Lakinnal ikrah ala din mamnu. Pada saat yang sama, memaksa orang luar agama untuk masuk ke dalam Islam itu dilarang, makruh, ya. Makruh itu dibenci, ya. Dipaksa, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau terhadap orang yang sudah beragama memang harus dipaksa. Sudah beragama nggak sholat, dipaksa, dipaksa beragama. Ya, berikutnya. Nah, sababut tasmiyah. Coba kita rehat dulu Pak Jamal, barangkali ada yang mau komentar. Ya, persilahkan terkait dengan kandungan surat Al-Baqarah. Baik, silakan bagi Bapak atau Ibu. Kita baru saja menyimak tentang kandungan surat Al-Baqarah. Di antaranya tadi ada kehidupan. Yang paling pertama cerita tentang Nabi Musa, ya kan? Tentang keluarga, tentang muamalah, dan seterusnya. Jadi seakan-akan ini mewakili surat-surat yang lain. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, saya bisa buka diskusi. Ya, nanya Pak Ustadz. Silakan Siapa ini? Pak Azhari. Ya, Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yang saya dengar tadi kalau surat Al-Baqarah itu kan memuat hampir seluruh masalah fikih, Ustadz. Dari beramal, dari ya, kemudian pokoknya masih fikih lah. Tapi kenapa di akhir ayatnya itu ada kata yang mengatakan fansurna alal qaumil kafirin. Itu, Ustaz. Nah, terus kedua, Al-Baqarah ini kan kalau nggak salah ada yang apa artinya sapi. Ada ayat di Al-Baqarah yang mengatakan tentang Al-Ijla itu, Ustaz, tentang anak sapi. Apa karena kaum Musa yang menyembah sapi sehingga ayat ini dinamakan jadi Al-Baqarah. Gitu Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fansurna alal qaumil kafirin. Islam datang. Ada tantangan apa tidak? Ada. Pertama datang di Mekah, ya penduduk Mekah.
penyembah berhala yang disebut musyrikin. Kemudian setelah pindah ke Madinah, tantangan tambah, objek dakwah tambah, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Semboyan mereka yang direkam oleh Al-Quran, enggak, kami enggak mau iman. Lantar doan kal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang bisa mengalahkan tantangan dakwah kafirin cuma Allah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tuh, diajarkan untuk minta tolong kepada Allah. Maka penutupnya wansurna alal qaumil kafirin. Bukan cuma terkait Al-Baqarah. Kita ini punya beban, tugas, dakwah. Sebelum dakwah kepada yang lain, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada diri kita. Kepada diri kita saja, mengajak yang baik, ada tantangan apa tidak? Ada tantangan. Siapa yang bisa membantu mengatasi tantangan? Yaitu Allah. Maka minta kepada Allah. Ya Allah mudahkan. Ya Allah lancarkan. Ya Allah kuatkan. Baru Allah memproses dalam rangka mengijabah doa-doa yang dipanjatkan itu bergantung kepada sejauh mana kita meningkatkan ketaatan. Oh, tambah rajin sholatnya. Bukan rajin secara kuantitas, tapi secara kualitas. Ditambahin lagi sholat sunatnya. Itu proses Allah memberikan bantuan. Maka tak ada keloyoan menghadapi tantangan, tapi justru ketegaran. Tantangan itu kalau di Al-Baqarah tadi kafir. Tapi kalau dalam konteks kekinian, lebih dahsyat. Mukmin tantangan. Mukmin yang nantang itu namanya munafik. Munafikin. Munafikin itu musuh dalam selimut. Dulu dalam perjuangan kemerdekaan musuh jelas. Hidungnya mancung. Rambut pirang. Postur badan tinggi. Tuh, sipit umpama. Gampang, makanya merdeka. Walaupun hanya dengan bambu runcing. Tapi kalau sekarang, sama-sama pakai peci musuhnya. Sama-sama pakai koko. Pakai sorban. Tuh, berat. Kenapa? Ya itu kata Allah, munafik. Benar? Iya, maka ayatnya 5 Al-Baqarah pertama tentang mutakin 5 ayat. Tentang kafir 2 ayat. Tapi tentang munafik ada 20 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian. Pansurna alal qaumil kafirin. Ada lagi yang lain. Satu lagi tuh, ada dua Mana? pertanyaan tadi ya Pak Asari. Apa tuh? Coba Pak Asari dibuka suaranya. Saya, saya lupa pertanyaan yang kedua tadi. Tentang sapi, Ustaz, tentang sapi, Oh, Baqarah. tentang sapi. Lah, sapi mah itu aja yang di Maranggi. Ngapain jauh-jauh? Dengar apa? Dengar apa enggak itu? Terus sapi semua. Iya, jadi nyembah sapi dimaksud bukan seperti yang di India, emang sapinya disembah. Kalau dia patung dibikin dari emas, itu dijadikan Tuhan. Bentuknya sapi, anak sapi. Jadi bahasa Qurannya ijel. Iya, ijel, anak sapi. Oke? Boleh bandingkan menurut pikiran kita. Mana yang masih lebih baik dalam tanda petik secara rasional, yang nyembah sapi, emang sapinya yang di India itu
Atau yang patung, patung sapi, mana? Maka dalam menegaskan kebatilan, kesalahan pikiran terkait Tuhan, menyembah sapinya saja yang beneran itu sudah salah, batil. Apalagi yang berupa patung. Maka Allah menunjukkan tanda petik lebih baik dari patungnya, itu saja disuruh potong gitu. Suruh potong. Masa Tuhan bisa dipotong? Gitu. Jadi iya, tentang sapi ya. Insya Allah ada Pak Azhar nanti kita buktikan. Kalau di kita mah sapi ditusuk-tusuk, dibakar, ada yang di sop. Nah, masa mau jadiin Tuhan? Baik. Bagaimana Mas Ari? Jelas ya. Kita beralih ke ini, ada pertanyaan dari Ibu Leni. Mulai ini silakan. Beliau minta diwakili bertanya dengan tulisan. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita berhutang dan kita berniat membayar, tetapi kehilangan kontak orang tersebut, bagaimana sebaiknya kita membayarkannya itu? Kemana sebaiknya kita bayarkan? Dalam hal ini kepada kerabatnya, kita juga nggak tahu. Hilanglah katakan komunikasi. Enak kalau begitu saja. Gak usah dibayar. Ya kan Pak Yusuf, Ya. Pak Syariah? Gimana Ustaz? Nah ini kan tadi kan Nah, ya, Bu Leni mendengar Al-Baqarah bercerita tentang hutang piutang itu. ada. Oh, baik, silakan. Sekarang mau ada debt collector, duber-uber. Saya ini nggak minta diuber-uber, mau balik. Jadi ada 3 kata Rasulullah yang harus disegerakan. Pertama, anak kalau sudah balik, segerakan. Tuh, begitu dahsyatnya hal-hal yang berpotensi terjadi. Yang kedua, hutang harus disegerakan. Dan yang ketiga, ngurus jenazah. Jangan ditunggu-tunggu ngurus jenazah. Nah, kita fokus di hutang. Menunjukkan itu dahsyat, maka ketika ada orang meninggal, terus mau disolatkan, Nabi tanya, dia punya hutang apa enggak? Punya. Silakan kalian yang nyolatkan. Dia enggak mau sholatin. Menunjukkan dahsyatnya persoalan hutang. Persoalan hutang adalah hubungan antara sesama. Bisa jadi dia nanti menggerutu di hadapan Allah belum bayar hutang. Oke? Oleh karena itu kita lihat sambutan mengiringi jenazah yang pertama diselesaikan tentang hutang, kedua salah. Luar biasa dahsyat. Baru kita hubungkan dengan mau bayar, itu otomatis wajib. Tapi kasusnya yang ditanya nggak ada. Kita hubungkan dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niat. Apa hubungannya dengan hutang? Kalau si A memang sudah berniat benar mau bayar. Ini bukan yang ditanya nih secara umum. Benar mau bayar. Cuma Allah belum memberikan kemampuan, keluasan rizki. Sampai-sampai kemudian dia harus dipanggil oleh Allah. Meninggal. Hadis menjelaskan. Maka Allah yang akan membayarkannya.
Ini kayaknya konsumsi khusus nih. Khawatir kalau yang nakal dengar, udahlah nggak usah bayar kan nanti Allah yang ngebayarin. Bukan begitu maksudnya. Lagi-lagi nih niat, niatnya. Dan memang yang dihargai oleh Allah niat. Dia belum sanggup, tapi aku sudah panggil, maka aku menjadi bertanggung jawab. Logiknya begitu. Akan halnya dengan pertanyaan, tuh lihat niat yang dilihat. Nih, niat. Jadi dia sudah habis kewajibanmu. Persoalan harus dikemanakan? Persoalan teknis itu mah. Tetapi kesimpulan bahwa orangnya sudah tidak ada, mati atau tidak ketemu, harus lewat usaha. Sampai pada kesimpulan yang benar terkait mencari orang yang memberi hutang kepada kita. Dibutuhkan 10 langkah, maka 10 langkah itu sudah kita lakukan. Kita bikin pengumuman, kita cari seluruh keluarganya, kita lacak sini. Informasinya udah mati. 10 langkah itu udah menyimpulkan apa yang dia rasakan. Oh iya udah nggak ada. Secara hukum bebas dia. Tetapi persoalan harus dikemanakan, itu persoalan teknis. Ya, persoalan teknis yang diambil umpamanya kasih masjid. Umpama lah kan harus dibarengi dengan komunikasi dengan Allah. Ya Allah, aku sudah benar mencari. Dan termasuk ahli warisnya sudah aku cari. Nggak ada. Oleh karena itu segala sesuatunya aku serahkan kepadamu. Gitu. Jadi demikian Bu, harus atas dasar usaha yang maksimal. Tadi saya nyebut ahli waris kepada ahli warisnya. Ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada menarik begini terkait utang Pak Jamal ini saya tambahin yang menunjukkan dahsyatnya. Man ada nadainan walam yanwi ada ahu fahuwa sariq. Nabi bersabda, siapa berhutang lalu berniat tidak akan membayarnya, maka dia kategorinya mencuri. Memang benar, niatnya yang dilihat. Waman nakaham ro'atan walam yanwi ada amahrih fahuwa zanin. Siapa menikah tidak mau melunasi hutang maharnya, berniat tuh, enggak, saya enggak bayar sisa maharnya. Fahuwa zanin. Maka dia statusnya zina. Coba. Umpamanya nikah, maharnya hutang. Kita selama ini kan kontan. Hutang. Oh, udah jadi suami istri. Dalam hati enggak. Saya enggak akan bayar. Nah, itu jadinya zina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu Leni, makasih pertanyaannya. Baik, mungkin mau direspon dulu sama Bu Reni. Ya, Bu Reni, Silakan. sudah jelas ya? Halo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, silakan. Jadi itu bisa kita wakilkan, kita masukkan ke masjid atau kita infak gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, tadi itu yang teknis. Bisa. Jadi sebelum ke situ barangkali ke ahli warisnya ya. Ahli warisnya. Sudah nggak ada Pak Ustadz misalnya, Oh, udah nggak ada kerabat yang kita kenal juga nggak ada oh gitu. ya, itu udah usaha maksimal itu. Ya, ke anak yatim masjid ya bagian dari anu lah, sosial ya. Ada anak yatim, anak yatim. Jadi sebaiknya kemana Pak Ustadz? Ah, yang Ke anak lebih yatim bermanfaat. aja atau gimana? Ya, kalau soal sebaiknya soal situasi dan kondisi. Ya, oh iya nih, kebetulan ada anak yatim lagi mau bayaran sekolah nggak punya uang. Itu jauh lebih bagus ketimbang masjid.
Masjid apalagi Mana yang masukkan. lebih penting, Iya, yang lebih nah, bermanfaat ya berarti iya, Pak Ustadz ya. iya. Ini kebetulan Pak Ashar yatim nih. Boleh disalurkan. Pak Pak Yusuf juga yatim kan? Yusuf, Pak Saria. Pak Ashar, anak yatim itu kesian. Baik. Baik, baik. Ya, Sudah jelas Kalau itulah ya, itu. Bulan ini. Ya, ya, jazakallah Baik. Ustadz. iya baik. Nanti kalau masih Assalamualaikum. susah cari nanti dijemput Pak Sarial uangnya itu. Oh, ada lagi yatim Baik, pipian itu. Yatim, jazakallah yatim hakiki Ustadz itu ya. Mas. Ya, baik Ibu. Ya. Baik, yang lain silakan. Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Belum. 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 Pak Syahrial biasanya bertanya ini Pak Syahrial ini. Tidur jangan-jangan. Enggak, dia Belum, biasanya belum. jawab. Kasih Eh? kesempatan yang lain. Dia Oh, biasanya jawab dia bukan nanya. Ah, baik. hmm, Kalau tidak ada bisa kita lanjut sedikit lagi ya. Kita tadi boleh. belajar tentang Iya konteks atau tasmiyah ya, kandungan surat Al-Baqarah. Kemudian kita masuk ke sabab penamaan ya, nuzul, kemudian keutamaan. Masih 2 poin lagi. ke Baik. kenamaan, Ya, penamaannya. penamaan. Oh iya, sebab Nah, penamaan ya. iya, kenapa tadi itu yang ditanya? Kenapa dinamai Al-Baqarah tuh? Sumiyat hadhihi surat Al-Baqarah. Dinamai surat Al-Baqarah listimaliha ala kisatil Baqarah karena berisi kisah tentang Al-Baqarah. Allati amarallahu bani Israel bizabhiha, yaitu sapi yang Allah perintahkan untuk disembelih. Ya, perintahkan kepada Bani Israel sembelih. Untuk apa disembelih? Liktisafi qatili insan, untuk mengungkap siapa pembunuh orang ini. Jadi ada kisah. Kisahnya si paman dibunuh sama ponakan karena persoalan waris. Akhirnya jenazahnya supaya nggak ketahuan, terhindar, malam-malam dibuang di perapatan jalan. Maka orang pagi ketemu jenazah. Heboh. Siapa pembunuhnya? Sesuai dengan akal penyelidikan pada waktu itu, dia ada di perapatan. Lebih kemana ini dekatnya? Yang ke timur, apa ke utara, atau ke barat, apa ke selatan? Diukur itu untuk menentukan siapa pembunuhnya. Lalu dibuang di sini. Gitu. Akhirnya nggak menyelesaikan masalah. Akhirnya pada datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, mintalah sama Tuhanmu untuk mengungkap siapa ini pembunuhnya. Nah, itu cerita yang paling menonjol di surat Al-Baqarah, mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Udah, Nabi Musa tanya ke Allah. Allah jawab. Lewat Jibril maksudnya jawabnya. Sembelih sapi. Sembelih nanti bagian dari tubuhnya potong. Ada bilang kaki. Tapi yang mayoritas bilang lidah. Lidah sapi dipotong buat mukul si jenazah. Jenazahnya hidup. Sekedar menjawab pertanyaan, siapa yang bunuh kamu? Jawab, si Anu. Udah habis itu mati lagi. Enak juga tuh kalau sekarang ya untuk menanyakan kepada yang bunuh di KM 50 siapa? Betul. Oh si Anu, no dari Solo, orang Solo, umpamanya. Yang bunuh para ketua KPPS, sampai sekitar 800 orang. Yang bunuh siapa itu di kasus Sambo? Oh siapa? Enak kali, ya. Maka surat ini cerita panjang lebar
disebutlah surat Al-Baqarah tuh. Liktisyafi qatili insan, untuk mengungkap pembunuh orang. Biayadribul mayyit bijuz'im minha, yaitu dengan memukul si mayit dengan sebagian dari Baqarah. Ada kaki, ada telinga, ada lidah. Yang muktabar lidah. Fayahya biiznillah, lalu dia hidup dengan izin Allah. Wa yukhbiruhum 'anil qatil, habis itu ngasih tahu siapa pembunuhnya. Wal qissatu tabda'u bil ayah, kisah itu mulai dari ayat 67 min suratil Baqarah. Wa hiya qissat masirat musirah fi'lan, yaitu kisah yang sangat mengesankan. Yu'jibu min hasami, yang mendengar semuanya kagum. Lagi-lagi menunjukkan kuasa Allah. Wa yahrusu ala tolabiha. Lalu yahrusu mendorong dengan amat keras untuk mencarinya. Mencari apa? Mencari sapi. Kata Nabi Musa, kata Tuhanku, cari sapi. Udah jangan banyak nanya. Sapinya laki apa perempuan? Dia nanya begitu. Bani Israel tuh yang banyak nanya. Ya, warna apa? Udah pernah dipakai bajak apa belum? Terus udah pernah kawin atau belum? Umur berapa? Kan susah nyarinya. Akhirnya ketemu. Udah lama ketemu, udah capek. Karena memang penasaran, pengen tahu siapa yang bunuh. Apalagi persoalan waris. Maka tuh yang punya sapi tahu itu paling dicari. Udah dimahalin. Mahal harganya. Kayak di zaman kita nyari apa itu Pak Jamal? Batu yang ada merah-merah dikit, batu apa ini? Hah? Ya itu tukang batu diem aja nih. Pak Zari, batu apa itu? Itu kali. Asal. Merah delima, Ustaz, merah delima. Nah, itu dia tukang batunya nyaut. Hah? Ya, yang nyaut itu tukang batu. Kalau yang jawabnya batu kali itu kuli. Ya, kuli bangunan. Beda jawabannya. Nah, kayak begitu hubungannya dengan sapi tadi. Mahal dibeli juga. Itu udah disembelih. Itu ceritanya. Cerita yang sangat menarik. Dan pada saat itu disebut di sini yahrusu, yahrusu mendorong keras untuk mencarinya. Berikutnya fadluha. Nih fadluha nih Al-Baqarah penting ya. Ya, baca Al-Baqarah nggak ada jin di setan, ada kabur dari rumah. Fadlu hadhihi surah azim. Keutamaan surat Al-Baqarah dahsyat. Wasawabuha jasim, pahalanya besar. Wa yuqalu laha, maka disebut fustatul Quran. Fustat artinya puncak, induk. Li'azamiha, karena kedahsyatannya, wabahaiha, dan ya kehebatannya, keluar biasanya. Wa kasrati ahkamiha, banyak hukum-hukum dan ketetapan. Wa mawa'idhiha, nasihat. Kala Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sepi maksudnya. Banyak setan. Inna syaitan yunafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi setan itu ngacir meninggalkan rumah ketika di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Intinya ayat kursi. Baca ayat kursi. Kabur ya. Wa qala aidan iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Mengambilnya maksudnya mengamalkan. Yaitu membacanya saja sudah mengamalkan. Itu keberkahan. Watarkuha hasrah. Dan kalau tidak, jangankan sekian ayat.
Ayat kursinya aja juga enggak. Hasrah. Hasrah rugi. Menyesal. Wala yastati'u hal batolah. Dan tak ada yang sanggup mengamalkannya, membacanya, apalagi memahaminya, kecuali batolah. Batolah pahlawan. Yang benar-benar pahlawan. Nah, itu menunjukkan kedahsyatan, keutamaan surat Al-Baqarah. Ai saharoh. Nah, batolah di artinya saharoh. Saharoh sihir. Ketika luar biasa cinta sama Al-Baqarah. Sehingga tidak pernah ketinggalan walaupun hanya ayat kursinya saja. Itu seolah-olah disihir kita. Gitu maksudnya. Nah, tidak ada yang mampu menjaga itu kecuali orang-orang yang sudah tersihir dengan kekaguman dan kenikmatan baca surat Al-Baqarah. Wa fi sahihil Busti an Sahl bin Sa'din. Dalam kumpulan hadis sahih Al-Busti dari Sahal bin Sa'ad. Kala Rasulullah SAW, inna likulli syai'in sanaman. Setiap sesuatu ada puncak. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Puncak Al-Quran Al-Baqarah. Sanam itu artinya punuk. Punuk onta. Itu puncaknya. Wa man qara'aha fi baitihi lailan. Siapa baca di rumahnya malam hari. Lam yadkhulis syaitan baitah. Salah layalin. Setan nggak akan masuk selama 3 malam. Wa man qara'aha. Coba berikutnya Pak. Kita ini. Naharan, siapa yang bacanya siang, lam yadkhulis syaitan baitahu salasa ayyam. Tidak dimasuki setan selama 3 hari. Shadaqallahul azim. Iya. Demikian keutamaan surat Al-Baqarah. Kita beri kesempatan lagi, Ustaz. Mungkin ada ya. Ya. Kita masih punya waktu 7 menit ya. Depan. Syarial, silakan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Ustadz kan kasih pembukaan ya, apa isi surat Al-Baqarah gitu ya. Terus kemudian waktu saya kilas balik ke belakang, Pak Ustadz, waktu kita baca surat Al-Baqarah gitu ya, terus terjemahannya gitu ya. Itu kita nggak bisa dapat cerita yang tadi Pak Ustadz bilang tuh, yang sapi ini karena ayat-ayatnya kayak terpisah. Ini sapi yang disuruh nyari, terus kemudian dipisahin apa cerita lain dikit, terus kemudian baru suruh pukul gitu kan, terus bangun gitu. Jadi kayak kepotong-potong itu kayak apa ke sela-sela gitu ya. Jadi itu kan ini kan jadi gunanya tafsir. Saya jadi melihat melihat apa surat-surat di Al-Quran itu kalau kita cuma baca tafsir, baca artinya aja itu nggak mendapatkan cerita yang lengkap gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah yang jadinya yang saya bingung kadang-kadang waktu saya lihat ada apa misalnya orang mualaf gitu ya baca Al-Quran, terus kemudian dia bisa mengerti sampai nangis sampai apa gitu ya. Jadi udah dapat ceritanya. Saya nggak tahu apa memang di sana Quran itu udah ada tafsirnya, jadi mereka baca Al-Quran sama tafsirnya sehingga mereka memahami gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan saya satu itu, yang kedua ini tafsir ini bisa bercerita sampai nanti kan kita masuk ke dalam bahasanya gitu. Itu ceritanya sampai pembuat tafsir. Jadi ini ceritanya kan cerita yang zaman dulu misalnya ini nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini gitu ya. Karena kan kalau misalnya yang saya dapat gambaran itu masih abu-abu itu karena misalnya cerita Nabi Musa aja urutannya kan nggak kita nggak di Al-Quran nggak diceritain urutannya antara dia tuh gitu kira-kira gitu Pak Ustadz. Jadi artinya di sini kan memang ada kaitan dengan apa dengan kitab-kitab sebelumnya ya katanya, makanya kita kadang-kadang sering lihat kan apa cerita-cerita Israel lihat itu dimasukkan gitu untuk menjelaskan sehingga kalau saya lihat banyak ustadz bilang ya kalau itu emang masuk akal bisa menjelaskan ya diambil gitu.
Itu aja Pak Ustadz. Jadi 2 pertanyaan itu aja. Pak Yusuf mana Pak Yusuf? Pak Yusuf Ini pegang, Ustaz. bukan Pak Yusuf itu yang pegang kartu merah. Hmm. Dia bilang 2 pertanyaannya, saya aja kagak nangkep mana pertanyaan. Pak Yusuf kartu merah keluarin nah. Ini Kuning dulu dong masa merah sih. 3 kali kuning, udah merah Pak kuning di Ustadz. 2 pajama, kali. kuning di pajama. Kartu kuning. Mungkin begini. Al-Quran cerita tak berdasarkan tema seperti buku. Nah, itu Pak Ustadz. Ya. Bagi orang orientalis, itu dianggap kelemahan Al-Quran. Ya, Al-Quran diisukan lengkap, tapi tema-temanya acak-acakan. Pindah-pindah, lompat-lompat. Apa kata Pak Quraisy Shihab? Kata Pak Quraisy, itu dia yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Gitu. Kalau buatan manusia persis seperti yang dia duga. Apalagi emang kerjanya suka ngoreksi skripsi, disertasi. Al-Quran bukan buku sejarah. Maka disebutnya bukan sejarah, kisah. Kisah. Kenapa? Karena kalau sejarah itu ada tanggal peristiwa. Ada tahun, ada bulan. Al-Quran kan berlaku sampai kiamat. Nggak penting sama tanggal tahunnya. Iya, secara persis. Jadi demikian. Nanti kita ketemukan dalam kajian tafsir Al-Baqarah. Nah, ini ayat segini pindah nih temanya tentang yang lain. Tetapi pinternya ulama Al-Quran, dia menghubungkan, mampu menghubungkan. Saya beri contoh. Al-Baqarah nanti hampir sekian persen cerita tentang Bani Israel. Yang diceritakan bagaimana tingkah laku dan sikap terhadap dakwah Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya mereka menentang Nabi Muhammad, tak mengakui agama Islam. Dia ngaku, Yahudi ngaku, kami pengikut Nabi Ibrahim. Beragama agama Nabi Ibrahim. Nasrani juga mengaku begitu. Kami pengikut Nabi Ibrahim. Musyrikin Mekah juga. Oh, Nabi Ibrahim itu panutan. Dia yang membangun Ka'bah. Adanya di mana? Di Mekah. Baru kemudian Al-Quran cerita tentang Nabi Ibrahim. Bermula dari membangun Ka'bah. Ayatnya berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Itu cerita Nabi Ibrahim. Kalau kamu betul ngaku beragama agama Ibrahim yang dibawa tauhid, dia berkiblat kepada Ka'bah, itu disuruh bangun. Kamu menyembah Allah atau tidak berkiblat kepada Ka'bah? Gitu maksud. Tuh, mampu para pakar Al-Quran menghubungkan antara satu ayat dikemas dalam sebuah ilmu, namanya ilmu munasabat. Bukan antara ayat dan ayat, antara surat dan surat. Bukan antara surat dan surat, tapi antara awal surat dan akhir surat. Antara akhir surat dan awal surat yang berikutnya. Nyambung. Akhirnya kalau titah firman wahyu Allah pertama itu ngajarkan manusia iya kana budu wa iya kana stain, itu surat terakhir tentang An-Nas, manusia. Maka ada seorang pakar Al-Quran namanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Dia mengagumi Al-Quran itu bukan cuma kitab manusia, tetapi kitab kemanusiaan juga.
membangun manusia menjadi manusia. Tuh Al-Quran, bukan cerita siapa manusia pertama, siapa manusia di dunia, tapi cerita tentang manusia di dunia, di alam barzakh, bahkan nanti di akhirat, di surga neraka itu manusia semuanya. Cerita tentang manusia. Nah, manusia. Kayak begitu dahsyatnya orang-orang yang sudah menjiwai apa kandungan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sehat Pak Syahril, sehat Iya, ya? jadi Heeh. alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, jadi memang begitu ya, ada lompatan-lompatan yang Ah sehingga iya, memang nggak bisa kita baca dengan apa dengan seperti baca Al-Quran, seperti baca buku yang baca buku tulisan Sistematis, manusia biasa gitu ya Pak Ustadz ya. sistematis ya. Nah ya, artinya harusnya tafsir nggak cuma apa yang dipelajari nggak cuma dari juz 1 ya Pak Ustadz ya, sampai juz 30 gitu ya. Jadi iya, kalau mau dikatakan bahwa itu cerita dulu, cerita yang makanya saya masih bingung tuh kenapa banyak cerita mu'alaf itu buka terus kemudian dia paham sampai sepaham-pahamnya. Bahkan ahli matematika dia bisa menafsirkan itu siapa tuh yang pinter banget gitu ya. Terus kita bisa menafsirkan dengan lebih pinter gitu yang saya pahamin gitu yang saya yang Islam udah lama nggak bisa gitu. Ya Pak Ustadz. Jadi artinya apakah memang di sana itu buku-buku tafsirnya nggak kayak tafsir Depak kita gitu ya Pak Ustadz? Itu aja sih. Tapi iya, ya iya, paling bagus. nggak memang memang artinya nggak bisa jadi kayak tadi pemahaman kita tuh nggak bisa baca ini kok nyambung ceritanya gitu. Jadi harus harus ada bantuan lain ya Pak Ustadz ya. Iya, bantuan lain itu tadi balaghah. Kita belajar ada wasol, ada fasol. Itu hubungan antara satu kata, satu kalimat dengan kalimat lain. Itu udah sempurna sekali para ulama balaghah mencanangkan. Demikian kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Ya, ada hubungannya. Ada menjelaskan, ada merinci, ada menegaskan, ada menjawab atas pertanyaan. Jadi terus nyambung. Iya. Baik. Syukron, Ustaz. Jazakallah. Khair. Cukup, cukup ya. Baik, diinformasikan kembali bahwa eh, buku atau modul yang kita kaji itu kitabnya namanya Kitab Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Ah, itu yang saya kirim dalam bentuk PDF di grup ya. Kalau ada teman-teman yang ingin minta untuk dicetakkan, monggo dikirim alamatnya. Nanti saya cetakkan, tinggal ganti ongkos percetakannya aja. Saya cetak nanti ke percetakan negara. Perpustakaan pramuka kali. Enggak. Atau kalau sudah punya kitabnya sendiri, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya cetak ya seperti ini. Ya, Wah, biar supaya nggak terlalu tebal, memang satu jus eh, iya. khusus Betul. untuk surat Al-Baqarah. Nanti diperbesar Iya. hurufnya. Baik, itu kalau berminat, Ya. kalau tidak, ya Oke, masalah. Siap. Gimana, Pak Pak? Jamal ini aneh perkenalkan dulu.